Manchester United akhirnya berhasil meraih kemenangan penting saat bertandang ke Molineux Stadium, markas dari Wolverhampton. Datang dengan ambisi besar untuk membawa pulang 3 poin, tim asuhan Ruben Amorim tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Komposisi pemain yang diturunkan menunjukkan keseriusan setan merah dalam menguasai laga dengan mengandalkan kreativitas Bruno Fernandes di lini tengah, kecepatan Amad Diallo dan Bryan Mbeumo di sisi sayap, serta kehadiran mantan pemain Wolverhampton Matheus Cunha di lini depan. Sejak peluit awal dibunyikan, United langsung mengambil inisiatif serangan dan menekan pertahanan tuan rumah tanpa memberi banyak ruang untuk berkembang. Dalam 10 menit pertama, Manchester United sudah menciptakan 2 peluang berbahaya melalui sepakan Diogo Dalot dan Bryan Mbeumo. Meski belum membuahkan gol, serangan bertubi-tubi tersebut menunjukkan dominasi United dalam penguasaan bola dan intensitas permainan. Wolverhampton yang bertindak sebagai tuan rumah justru lebih banyak bertahan dan mencoba mengandalkan serangan balik cepat. Namun, rapatnya pertahanan tengah United yang dikawal Casemiro membuat upaya Wolverhampton kerap kandas sebelum berkembang menjadi ancaman serius. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-25 melalui aksi kapten tim Bruno Fernandes. Gol berawal dari keberhasilan Casemiro melakukan intercept di area pertahanan lawan yang kemudian mengalirkan bola kepada Matheus Cunha. Berada dalam posisi cukup ideal untuk melakukan penyelesaian akhir, Cunha memilih untuk tidak egois dan memberikan umpan kepada Fernandes yang datang dari lini kedua. Dalam situasi yang cukup sulit, Fernandes sempat terpeleset sebelum akhirnya mampu menguasai bola dan menaklukkan kiper Sam Johnstone. Sayangnya, jelang babak pertama berakhir, Wolverhampton berhasil menyamakan kedudukan melalui Jan Rigner Billigard. Gol tersebut terjadi setelah ia memanfaatkan umpan tarik dari Wolf yang gagal diantisipasi sempurna oleh barisan belakang United. Skor 1-1 pun bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Manchester United kembali tampil agresif dan meningkatkan tempo permainan. Tekanan demi tekanan kembali dilancarkan ke jantung pertahanan Wolverhampton. Hasilnya mulai terlihat pada menit ke-51 ketika Bryan Mbeumo membawa United kembali unggul. Gol tersebut tercipta melalui skema yang rapi dari sisi kanan, diawali oleh pergerakan Diogo Dalot yang mengirimkan umpan silang akurat ke kotak penalti. Mbeumo yang berdiri bebas langsung menyambar bola dengan sepakan terukur yang tak mampu dihentikan oleh Johnstone. Gol ini sekaligus menunjukkan efektivitas pergerakan sayap United dalam membongkar pertahanan lawan. Tak berhenti sampai di situ, United semakin memperlebar jarak keunggulan pada menit ke-62. Kali ini, Mason Mount mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan tarik dari Bruno Fernandes di depan gawang. Dengan penyelesaian first time yang tajam dan cepat, Mount mengirim bola meluncur deras ke dalam gawang Wolves. Gol tersebut menjadi bukti kecerdikan membaca ruang sekaligus ketenangan dalam mengambil keputusan di area berbahaya. 4 menit berselang, Mount kembali memiliki peluang emas melalui sundulan keras. Tetapi, penyelamatan gemilang Sam Johnstone berhasil menggagalkan kesempatan tersebut. Dalam kondisi tertinggal 2 gol, Wolverhampton berusaha keluar dari tekanan dan meningkatkan intensitas serangan. Namun, alih-alih memperkecil ketertinggalan, mereka justru kembali menerima pukulan telak pada menit ke-82. Wasit menunjuk titik putih setelah Yerson Mosquera dinilai melakukan handsball di dalam kotak penalti. Bruno Fernandes yang kembali dipercaya sebagai eksekutor penalti tampil tenang dan sukses mengecoh Johnstone untuk kedua kalinya. Gol tersebut memastikan keunggulan United menjadi 4-1 sekaligus mengunci kemenangan tandang yang sangat berharga. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tidak lagi berubah dan Manchester United pun pulang dengan 3 poin penuh. Kemenangan ini memberikan dampak besar bagi posisi Manchester United di klasemen sementara Liga Inggris. Tambahan 3 poin membuat mereka kini mengoleksi 25 poin dan naik ke peringkat ke-6. United memiliki jumlah poin yang sama dengan Chelsea yang berada di peringkat kelima meskipun masih kalah dalam selisih gol. Jarak mereka dengan Crystal Palace yang menempati peringkat keempat atau batas akhir zona Liga Champions juga hanya berselisih 1 poin. Situasi ini membuat persaingan papan atas semakin ketat dan peluang United untuk menembus 4 besar masih terbuka lebar. Namun, posisi United belum sepenuhnya aman. Mereka hanya unggul 1 poin dari Everton yang berada di peringkat ke-7. Bahkan, jarak dengan Brighton, Sunderland dan Liverpool juga hanya terpaut 2 poin. Artinya, satu hasil negatif saja bisa membuat posisi United kembali melorot ke papan tengah klasemen. Di sisi lain, persaingan di puncak klasemen masih dikuasai Arsenal dengan koleksi 33 poin dan hanya unggul 2 poin dari Manchester City. Aston Villa juga terus membayangi di peringkat ketiga dengan 30 poin.
Hal itu membuat perburuan titel musim ini semakin menarik. Sementara di zona degradasi, West Ham United, Burnley dan Wolverhampton masih terjebak di papan bawah dan harus berjuang keras untuk keluar dari ancaman turun kasta. Dari sisi statistik, performa Manchester United di laga ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sepanjang pertandingan, Setan Merah melepaskan total 27 tembakan dengan 10 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Angka tersebut mencerminkan agresivitas permainan serta ketajaman lini serang yang semakin meningkat. Bryan Mbeumo tampil sebagai salah satu pemain paling menonjol dengan pergerakan eksplosif yang kerap merepotkan pertahanan lawan. Kombinasinya dengan Dalot di sisi kanan menjadi sumber utama serangan berbahaya United. Bruno Fernandes kembali menunjukkan perannya sebagai jantung permainan tim. Selain mencetak 2 gol, ia juga aktif menciptakan peluang dan mengatur tempo permainan. Casemiro tampil solid sebagai pemutus serangan di lini tengah, sementara Matheus Cunha turut berkontribusi besar dalam membangun serangan meski tidak mencetak gol. Mason Mount pun memperlihatkan kualitasnya sebagai gelandang serba bisa dengan pergerakan aktif dan penyelesaian akhir yang efektif. Usai pertandingan, Ruben Amorim mengungkapkan rasa puasnya terhadap kinerja anak asuhnya. Ia menilai bahwa kemenangan ini bukan semata-mata lahir dari keberuntungan, tetapi merupakan buah dari proses pembenahan yang terus dilakukan timnya sejak awal musim. Amorim menekankan bahwa Manchester United kini mampu menciptakan lebih banyak peluang, bermain lebih agresif, serta lebih efektif dalam penyelesaian serangan dibandingkan musim sebelumnya. Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi indikator bahwa tim berada di jalur yang benar untuk berkembang lebih jauh. Meski demikian, Amorim juga menyadari bahwa tantangan ke depan masih sangat besar. Konsistensi menjadi kunci utama jika United ingin terus bersaing di papan atas. Jadwal padat, resiko cedera pemain, serta tekanan persaingan yang semakin ketat menuntut tim untuk tetap menjaga fokus dan stabilitas permainan. Rotasi pemain harus dilakukan secara bijak agar performa tidak menurun di fase krusial musim. Hal ini tidak hanya memperbaiki posisi mereka di klasemen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri menjelang laga-laga berikutnya yang semakin menentukan. Permainan agresif, koordinasi antar lini yang semakin padu, serta produktivitas gol yang meningkat menjadi modal berharga dalam upaya mereka menembus 4 besar. Jika mampu menjaga konsistensi seperti yang ditunjukkan di Molineux Stadium, bukan tidak mungkin Manchester United kembali menjadi salah satu kekuatan dominan di Liga Inggris musim ini.